Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama-sama yang akan didampingi oleh Bu Rima. Anak-anak, apa kabarnya kalian pada pagi hari ini? Bu Rima harap kalian selalu sehat dan bahagia ya. Anak-anak, apakah sudah siap belajar? Oke, semua siap ya, pintar, hebat. Nah, kali ini Bu Rima akan memberikan materi untuk kelas 2 SD, tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 2, bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran ke-1. Hari ini kita akan belajar tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat, kemudian dilanjutkan dengan belajar tentang pembagian bilangan cacah, yaitu dengan cara pengurangan berulang. Anak-anak, mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga kita selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Sebelum belajar, jangan lupa persiapkan dengan baik alat belajar kalian masing-masing. Jadilah anak yang mandiri dalam menyiapkan alat belajar. Anak-anak, apakah sudah siap belajar semua? Oke, sudah siap semua ya. Let's go. Ayo kita mulai belajar. Anak-anak, coba kalian amati gambar berikut ini ya. Oke, silahkan diamati pada gambar A. Ya, sudah diamati semua ya. Jadi, pada gambar A, terlihat sebuah rumah dengan lingkungan sekitar yang sangat kotor. Di sana, sampah-sampah berserakan. Tempat sampahnya pun terguling sehingga sampah-sampah berserakan. Baik, sekarang perhatikan gambar B. Pada gambar B, rumah tampak bersih, rapi, dan sangat asri. Di sana tempat sampahnya pun berdiri dengan rapi, jadi sampahnya pun tidak berantakan. Nah, anak-anak, kebersihan lingkungan itu sangat penting untuk kita jaga agar terhindar dari berbagai penyakit. Apa sih yang dimaksud dengan lingkungan sehat itu? Oke, kita bahas bersama-sama ya. Nah, anak-anak, jadi lingkungan sehat itu adalah lingkungan yang bersih dan asri, yaitu lingkungan yang terhindar dari hal-hal yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Ciri-ciri lingkungan yang sehat yaitu yang pertama, udara bersih dan segar. Yang kedua, sumber air bersih banyak. Yang ketiga, sampah tidak berserakan. Yang keempat, banyak tumbuhan hijau. Yang kelima, saluran air lancar dan tidak tersumbat. Sedangkan lingkungan tidak sehat itu adalah lingkungan kotor dan banyak polusi atau pencemaran yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan, yaitu bisa berupa pencemaran air, udara, maupun pencemaran tanah, sehingga lingkungan menjadi tidak nyaman dan kotor, dan kita bisa mendapatkan gangguan kesehatan. Nah, sekarang ciri-ciri lingkungan tidak sehat yaitu yang pertama, udaranya kotor dan berdebu. Hal ini dikarenakan karena adanya polusi udara. Yang kedua, sumber air kotor. Yang ketiga, banyak sampah yang berserakan. Yang keempat, tumbuhan hijau sedikit dan tidak subur. Yang kelima, saluran air tidak lancar. Nah, kalau seperti itu, bagaimana sih, Bu, cara menjaga kebersihan lingkungan itu? Nah, jadi kita bisa menjaga kebersihan lingkungan itu dengan melakukan hal-hal yang sederhana, seperti kalian bisa menyapu, membuang sampah pada tempatnya, menanam tanaman agar rumah atau lingkungan menjadi asri dan segar, dan juga bisa dengan melakukan kerja bakti secara rutin sehingga lingkungan akan terawat kebersihannya dan juga menjadi tempat yang nyaman untuk ditempati. Anak-anak, Bu Rima hari ini mau bercerita yaitu tentang Benny dan teman di sekolahnya. Hari ini Benny pergi ke sekolah. Sekarang Benny sudah masuk kelas 2 SD. Benny bertemu teman-temannya, ada Edo, Udin, Lani, Dayu, Siti, dan teman yang lainnya. Waktu istirahat tiba, siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada anak yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel, serta ada yang bermain estafet air. Benny
Edo dan Udin sedang bermain kelereng. Benny sedang fokus menjentikkan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Sedangkan Siti, Mai, dan teman-teman lainnya bermain lompat tali. Mai mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan, teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya sedang bermain estafet air. Nah anak-anak, setelah kalian tadi mengamati cerita yang telah Ibu ceritakan, sekarang jawablah pertanyaan yang sesuai dengan cerita tadi. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan Benny, Edo, dan Udin? Pertanyaan kedua, siapa yang memutar tali di sebelah kanan? Pertanyaan ketiga, apa yang sedang dilakukan Dayu? Pertanyaan keempat, apa saja kegiatan bermain sesuai isi cerita? Nah, setelah itu kalian kerjakan pada LKPD atau bisa ditulis pada buku catatan masing-masing. Setelah kalian kerjakan, kalian bisa mengirimkan hasil jawaban kepada Bu Rima melalui WhatsApp grup pribadi. Anak-anak, sekarang bacalah teks percakapan berikut ini. Di sini ada Edo dan Benny. Mereka sedang bercakap-cakap. Benny bertanya kepada Edo, "Kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya?" Kata Benny. Lalu Edo menjawab, "Masih, banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir." "Oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya?" Kata Benny. Lalu Edo menjawab, "Ada 3 orang." "Bagaimana ya caranya membagi 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng yang sama banyak?" Kata Edo. Kemudian tiba-tiba Mai datang menghampiri mereka dan memberikan caranya. Caranya, setiap anak diberi 1, kemudian sisanya dibagikan lagi, setiap orang 1 hingga habis. Nah, sekarang kalian coba perhatikan cara membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang. Nah, di sini sudah ada 6 butir kelereng yang akan dibagikan kepada 3 orang, yaitu Edo, Benny, dan Udin. Nah, kita akan membagikan dengan cara pengurangan berulang. Oke, pertama-tama kita akan bagikan kepada Edo, Benny, dan Udin, masing-masing 1 ya. Nah, berarti kelereng sudah berkurang 3 ya, sehingga 6 dikurangi 3. Di sini jadi sisa kelereng tinggal 3. Nah, di sini sisa kelereng tinggal 3. Coba kalian lihat di sisi kiri. Nah, sekarang 3 kelereng sisa ini kita bagikan kepada Edo, Benny, dan Udin. Masing-masing kita bagikan 1. Edo 1, Benny 1, dan Udin 1. Nah, kelerengnya sudah habis, maka menjadi 6 dikurangi 3 sama dengan 0. Karena kelereng sudah habis, dibagikan kepada Edo, Benny, dan Udin. Nah, akhirnya Edo dan Benny sudah mengerti. Jadi, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi, 6 kelereng jika dibagikan kepada 3 orang, maka setiap orang akan mendapatkan masing-masing 2 kelereng. Lalu, Edo dan Benny berkata, "Sekarang kamu sudah mengerti. Terima kasih ya, Mai." Kemudian Mai menjawab, "Sama-sama Benny dan Edo." Nah, sekarang Bu Rima punya contoh soal. 4 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Jadi, caranya kita menggunakan cara pengurangan berulang. Jadi, kita tulis dulu 4, lalu dikurangi 2, lalu dikurangi 2, sama dengan hasilnya 0. Jadi, 4 dibagi 2 sama dengan 2, karena terdapat pengurangan sebanyak 2 kali pada bilangan 2.
Nah, anak-anak, di sini Bu Rima punya contoh soal pembagian dalam tabel. Bagaimana Bu cara pengerjaannya kalau begitu? Nah, kita mengerjakannya. Yang pertama, kita buat dulu barisan perkalian. Nah, karena dalam tabel tersebut adalah pembagian bilangan 2, maka kita buat terlebih dahulu barisan perkalian 2. Yuk kita buat. 2 tambah 2, 4, tambah 2, 6, 6 tambah 2, 8, 8 tambah 2, 10, dan seterusnya. Nah, kita lihat anak-anak, bilangan 10 itu dalam hitungan keberapa ya? Dalam hitungan urutan ke-5. Jadi, 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. Seperti itu. Apakah sudah paham? Oke, pintar-pintar semua kelas 2A. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. Lalu kita coba kembali. 8 dibagi 2 sama dengan berapa ya, Bu? Kita coba cek. 8 berada pada urutan ke-4 dalam barisan perkalian 2. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4, karena 8 berada pada barisan perkalian ke-4. Seperti itu. Pintar semua anak kelas 2A, jadi pasti semuanya bisa. Nah, anak-anak, karena tadi kita sudah belajar banyak sekali mengenai lingkungan sehat, lingkungan tidak sehat, dan pembagian dengan cara pengurangan berulang. Nah, jadi setelah ini silahkan kalian semua mengerjakan LKPD dan soal evaluasi yang telah Ibu Rima share di WA ya. Nah, anak semangat mengerjakan, dan setelah dikerjakan bisa langsung dikirimkan hasil tugasnya ke WhatsApp pribadi Bu Rima ya. Nanti Bu Rima akan menilai hasil pekerjaan kalian. Nah, anak-anak, sekian dari materi yang Ibu Rima sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.